Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami mengucapkan Selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah terletak di Jalan Haji Daman Huri, Komplek Masjid Agung, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lina Helwati, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023. NIM 23381102133. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Hari ini, tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi Hakikat Penciptaan Manusia. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin walhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan bisa menjalani hari ini dalam pembelajaran dengan tetap semangat ya. Amin. Ibu cek dulu kehadirannya kepada ketua kelas Gilang. Hari ini untuk semua pesertanya hadir, Bu. Alhamdulillah. Setelah Ibu cek kehadiran ya, semua alhamdulillah hadir. Kita kondisikan kelas dulu. Yang ada sampah tolong dibuang dulu ya. Oke. Biar kelasnya bersih, enak kita belajar kalau kelasnya bersih. Kemudian semua sudah rapi, lengkap pakaiannya? Lengkap ya. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Adit untuk memimpin doa. Ya, di sini, Dit. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Siapa yang ingat? Saya, Bu.
Saya Bu, Ya, membahas tentang makanan yang halal dan haram. iya betul. Pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang makanan halal dan yang haram. Nah, Ibu bertanya lagi, kenapa Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi atau memakan makanan yang halal? Siapa yang tahu? Ya Bu, Ya, Nia? agar tubuh menjadi sehat. Ya, makanan yang halal ya adalah makanan yang baik. Maka dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik, insya Allah tubuh kita menjadi sehat. Ada lagi yang menambahkan? Supaya mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Ada lagi? Saya Bu, Ya, nih supaya hidup menjadi berkah. supaya hidup menjadi berkah ya. Jadi tadi pertama badan menjadi sehat, kemudian dapat pahala. Terus yang ketiga, hidup menjadi berkah ya. Dengan banyak manfaat kita memakan manfaat dari makanan yang halal dan yang baik. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita sekarang yaitu bab hakikat penciptaan manusia ya. Allah menciptakan manusia tujuannya untuk apa? Beribadah. Nah, beribadah supaya dapat pahala, supaya dapat ridha dari Allah. Salah satunya dengan memakan makanan yang halal tadi. Itu juga adalah ibadah. Nah, jadi masih berkaitan ya pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran kita kali ini. Nah, ada pertanyaan lagi ya. Apa pendapatmu dengan manusia ya? Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Kira-kira apa? Ada yang mau menjawab? Saya Bu, Ya, Rahimah. manusia makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya karena manusia memiliki akal dan daya nalarnya. Iya, betul ya. Apa yang dikatakan Rahimah tadi? Manusia menjadi makhluk yang sempurna ya dibandingkan makhluk yang lain, yaitu malaikat, jin ya, makhluk hidup yang lain, terutama bandingannya dengan binatang pasti manusia lebih sempurna, yaitu kesempurnaannya adalah dengan pemberian apa tadi? Akal dan atau nalar ya. Manusia diberi kesempurnaan dengan memiliki akal. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah ada persamaan antara manusia dengan jin? Siapa yang mau jawab? Saya Bu, Ya, Ihsan, silahkan. persamaan antara manusia dan jin itu sama-sama diciptakan oleh Allah dan sama-sama diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Betul. Iya, betul ya. Yang dikatakan Ihsan, ternyata manusia dengan jin persamaannya adalah sama-sama makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, dan diciptakan makhluk Allah, manusia, jin dan malaikat itu tujuannya untuk beribadah. Namun ya, makhluk lain selain manusia, ada makhluk tadi jin, ada malaikat ya, walaupun sama dengan makhluk Allah dan juga diperintahkan untuk beribadah, masing-masing punya tugas. Nah, tugasnya ini yang berbeda. Manusia tugasnya apa? Malaikat tugasnya apa? Jin juga tugasnya seperti apa? Dan perbedaannya ya, yang jelas beda antara manusia dengan malaikat dan jin, serta malaikat, jin dengan manusia bedanya apa? Alamnya yang beda ya. Manusia berada di alam apa ini? Alam apa? Alam zahir namanya ya. Alam nyata, alam zahir. Nah, kalau malaikat dan jin itu mereka berada di alam ghaib, betul. Oke. Sebelumnya supaya semangat nih, jangan ngantuk dan tetap fokus, kita ice breaking dulu. Mengenai 3 makhluk tadi ya, malaikat, jin, dan manusia ya. Kita buat gerakan seperti ini. Kalau ibu bilang, sebentar. Kalau ibu bilang manusia, ya, tandanya kita ini manusia. Kemudian malaikat, ya, malaikat kanan kiri kita ada malaikat, ya. Kemudian jin, ya seperti ini.
kita berlindung dari godaan jin ya, dari godaan setan dan iblis ya. Oke. Kita mulai ice breakingnya. 1, 2, 3. Manusia, malaikat, jin, malaikat, jin, manusia. Oke, semua fokus. Alhamdulillah. Ibu akan menyampaikan motivasi atau manfaat dari mempelajari materi ini ya. Dengan mengetahui hakikat penciptaan manusia, kita sebagai manusia ya akan sadar dan merasakan diri kita menjadi sangat bermakna ya. Kita sadar tidak akan menyia-nyiakan diri kita. Kenapa? Ternyata Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain ya. Pertama dari Nabi Adam. Nabi Adam ternyata ya, Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah diciptakan Nabi Adam, Allah menyuruh seluruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu menandakan bahwa Nabi Adam ya, sosok manusia tadi menjadi mulia, menjadi istimewa di mata Allah ya. Jadi kita sebagai manusia, maka kita menyadari dan bersyukur telah dijadikan Allah, diciptakan Allah menjadi makhluk yang paling mulia dan paling istimewa ya. Nah, dengan mempelajari materi hakikat penciptaan manusia, maka kita akan lebih tahu ya makna penciptaan manusia, tujuan penciptaan manusia, dan apa tugas manusia ketika berada di dalam bumi ini ya. Oke. Sekarang Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang manusia sebagai khalifah. Nah, ini kita membahas tentang manusia tadi. Ternyata manusia ditugaskan Allah sebagai khalifah ya, sebagai khalifah Allah, dan mengamalkan kandungan ayat dalam rangka memakmurkan dunia. Nah, setelah tujuan pembelajaran ada namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini ada kriterianya yang harus kita capai. Bila kita mencapai kriteria ini, maka pembelajaran kita berhasil dan mendapatkan nilai yang bagus ya. Kalau bisa kalian mencapai kriteria ini. Pertama, kriterianya menganalisis makna ayat Al-Qur'an ya. Untuk bab hakikat penciptaan manusia di sini, ayatnya yang akan kita bahas yaitu Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dan Quran surah An-Nahl ayat 7-8 ya. Jadi maknanya kita analisis, kemudian setelah kita analisis, kita berdiskusi. Kita mendiskusikan bagaimana makna kandungan ayat tadi ya. Nanti Ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok ya, sesuai dengan kelompok kita berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi, kalian akan menyajikan hasil diskusinya bergantian nanti per kelompok ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa dipahami, alhamdulillah. Sebelum kita membahas kepada ayat Al-Quran, kita tilawah dahulu ya, literasi Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran, Ibu minta ya pertama dahulu kepada Yasir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Iya. Nah, setelah Yasir tadi membacakan ayatnya, kita baca bersama-sama ya Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'izama fa kasawnal 'izama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Ya. Nah, tadi Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Terjemahnya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, ya. Nah, jadi Al-Qur'an ya. Al-Quran adalah firman Allah. Jadi Allah sudah menceritakan, memberitahukan kepada kita tentang bagaimana penciptaan manusia dari 1400 tahun yang lalu, ya. Belum ada lagi penelitian dokter, penelitian secara medis bagaimana itu bayi yang ada di dalam rahim ibu. Kayak apa caranya orang meneropong ke dalam, ya, tidak tahu. Ternyata Allah sudah memberitahukan kepada kita. Nah, itu ayat pertama tadi, ayat 12 ya. Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, ya. Kenapa kita jadi dari tanah? Kenapa manusia dari tanah? Kenapa? Karena kita adalah keturunan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, ya. Nah, jadi ini ingat ya, fase pertama ternyata ya, manusia itu asal muasalnya dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani, ya. Manusia untuk bisa berkembang biak, ya, bagaimana caranya? Ternyata ada lagi prosesnya, ya. Dari air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, ya, air mani. Kemudian, nah, kalian ada belajar dalam IPA ya, sistem reproduksi manusia. Jadi sperma bertemu dengan sel telur, ya, sel telur atau ovum. Ketemunya di mana tuh? Ketemunya di dalam rahim, ya, rahim ibu. Jadi rahim itu digambarkan dengan tempat yang kokoh, ya. Kemudian air mani itu kami jadikan dengan sesuatu yang melekat. Nah, melekat, alaqah, ya. Alaqah dia melekat dan menggantung. Alaqah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Nah, di sini ada gambarnya ya, anaklah. Ini tadi apa nih? Apa tadi ini apanya? Namanya apa? Sperma. Ya, air mani. Air mani itu ternyata seperti itu ya. Kemudian nanti dia menjadi segumpal daging, ya, setelah menyatu dengan sel telur menjadi segumpal daging. Setelah itu segumpal daging kami jadikan tulang belulang. Dari daging tadi lalu tumbuh tulang. Tulangnya dibungkus dengan daging. Nah, itu fase keempat, ya. Fase keempat. Fase kelima. Nah, oh ini kelima ya, izam. Ini ada gambarnya, ada keterangannya. Izam kelima, nak. Nah, kemudian setelah menjadi tulang lalu dibungkus dengan daging, ini fase keenam. Fase keenam. Lalu mulai membentuk menjadi manusia yang sempurna. Tumbuh tangannya, tumbuh kakinya, ya, jari-jarinya, ya.
Akhirnya menjadi fase yang ketujuh, yaitu kemudian kami menjadikannya makhluk Allah yang berbentuk lain. Artinya berbentuk sempurna menjadi manusia, ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, ini satu kata yang pendek tapi sangat bermakna. Fatabarak, maka maha suci Allah, ya. Yang bisa menciptakan seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang bisa yang lain. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan kita, Maha Pencipta, Maha Besar, Maha Kuasa. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah adalah sebaik-baik pencipta. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan dari Ibu tentang Quran surah Al-Mu'minun ini berdasarkan terjemahnya, ya. Setelah ini Ibu ingin kalian memperhatikan ada sebuah video. Ada video yang akan Ibu tayangkan, ya. Dari video tadi Ibu minta kalian mencari masalah. Nah, bukan mencari solusi, tapi sekarang dulu kita mencari masalah. Apa masalah yang bisa kita temukan, ya. Jadi kita belajar berdasarkan masalah. Bagaimana mencari masalahnya? Masalahnya kita buat itu sesuatu yang membuat pertanyaan. Kita buat dulu pertanyaan. Oh iya, dari sini apa yang kalian tidak pahami? Ya, kita buat pertanyaan. Nah, itu jadi masalah, ya. Nah, berikut videonya. Ini videonya, ya. Kita simak, kita tonton bersama videonya sambil kalian perhatikan, ya, apa yang bisa dijadikan masalah dalam video tersebut. Oke? Nah, berikut ini videonya, ya. Kita simak, kita tonton bersama videonya sambil kalian perhatikan, ya, apa yang bisa dijadikan masalah dalam video tersebut. Oke? Simak baik-baik, ya. Nah, ini yang apa, gambar apa ini? Sperma tadi, ya. Sperma yang masuk ke dalam rahim dan menyatu dengan sel telur. Nah, ini perjalanan sel telur bersama sperma tadi, ya, menuju ke dalam rahim untuk menetap di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Ya, bisa disaksikan dulu videonya. Mirip siapa nih? Ya, setelah mengamati video tadi, ya, kita bisa mengidentifikasi ada beberapa masalah, ya. Di sini Ibu tentukan sudah untuk membantu kalian bagaimana masalahnya, ya. Ada 4 masalah di sini. Pertama, masalahnya fase penciptaan manusia yang sempurna dengan waktu 9 bulan, ya. Janin di dalam rahim ibu berada di sana selama 9 bulan untuk menjadi makhluk yang sempurna. Kemudian masalah yang kedua, manusia menjadi makhluk terbaik dibandingkan makhluk Allah yang lain, serta ada tugasnya. Kenapa seperti itu? Kenapa bukan malaikat, ya, yang terbaik? Ya, kira-kira seperti apa? Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, kondisi awal manusia yang tidak tahu apa-apa. Padahal manusia itu ketika pertama kali dilahirkan tidak memiliki apapun, tidak mengetahui apapun. Nah, bagaimana itu? Untuk menjalankan tugasnya seperti apa? Ya, itu masalah yang ketiga. Kemudian masalah yang keempat, pengamalan kandungan ayat atau surah, ya, baik Quran surah Al-Mu'minun ataupun Quran surah An-Nahl, ya. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok, ya. Sesuai dengan identifikasi masalah tadi, kelompok 1 permasalahan 1, kelompok 2 permasalahan kedua, kelompok 3 permasalahan ketiga, kemudian kelompok 4 dengan permasalahan keempat, ya.
Oke, Ibu bagikan. Untuk bagian kelompok 1 di sini ya. Oke. Ini bisa ditulis nanti namanya, kelompoknya dan masalahnya ya. Sesuai dengan masalah yang sudah Ibu tentukan tadi. Nah, di sini yang jangan di belakang ya. Di sini. Oke. Silahkan kalian berdiskusi ya, nanti sambil Ibu bimbing satu atau per kelompok ya, mengenai apabila ada yang belum dipahami bisa ditanyakan kepada Ibu. Ini gimana kan masalahnya itu manusia sebagai makhluk terbaik dibandingkan makhluk Allah yang lainnya dan tugasnya. Nih kita cari jawabannya itu gimana caranya? Coba kita cari di buku, terus juga cari lewat media internet. Ya. Ada yang belum paham bisa bertanya kepada Ibu. Tapi ini kelompok 3 ya. Tugasnya tadi kelompok 3. Bisa dicatat dulu masalahnya. Ya. Makhluk Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Karena kan manusia itu punya pikiran dan akalnya. Ada yang belum paham? Sudah. Kalau tugasnya itu Bu, misalkan boleh ke internet, boleh silahkan. Bisa kalian menambah informasi lain dari literatur yang lain, boleh dari internet ya, dari buku yang lain juga boleh. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, silahkan. Ibu, mau bertanya. Ya, boleh. Ini kan fase penciptaan manusia yang sempurna dengan waktu 9 bulan. Misalnya kurang dari 9 bulan, apakah tidak sempurna? Nah, ini betul ya pertanyaannya. Ini menjadi masalah. Kan tadi 9 bulan menjadi sempurna. Bagaimana kalau yang kurang dari 9 bulan? Coba bayi yang lahir 7 bulan itu sempurna nggak badannya? Sempurna ya. Jadi walaupun kurang dari 9 bulan sempurna. Ada lagi pertanyaan. Walaupun 9 bulan lahirnya, ternyata ada yang tidak sempurna. Misalkan dia cacat ya. Nah, cacat. Jadi bagaimana tentang orang yang cacat, kemudian tugasnya sebagai manusia, tapi walaupun dia cacat kan dia berakal, tetap bisa berpikir ya. Nah, itu bisa kalian jadikan masalah tadi. Kita jawab pertanyaannya, lalu kalian buat datanya seperti itu. Bisa nanti disampaikan bagaimana hasil diskusi kalian tentang itu di depan ya. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Semua kelompok diskusi sudah selesai mendiskusikan ya masalahnya tadi. Ada 4 kelompok. Silahkan kita beri kesempatan yang pertama untuk kelompok 1 menyampaikan hasil presentasi diskusinya ke depan. Ya, silahkan kelompok 1 maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang fase penciptaan manusia yang sempurna dengan waktu 9 bulan. Ya. Masa penciptaan manusia berdasarkan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan tentang proses penciptaan insan yang sangat sempurna. Pada ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa insan diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Dan pada ayat 13, dengan kekuasaannya saripati yang berasal dari tanah itu dijadikannya menjadi nutfah. Kemudian pada ayat 14 dijelaskan ketika berada di dalam rahim seorang perempuan tersebut selama kurun waktu tertentu 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Ya. Setelah presentasi dari kelompok 1, ada yang mau bertanya? Ya Bu. Ya, Anida, silahkan. Ada berapa tahapan fase penciptaan manusia dan sebutkan apa saja? Iya, kelompok 1 silahkan menjawab pertanyaan. Ada 6 tahapan fase penciptaan manusia, yaitu 1. Tanah, 2. Air mani, 3. Segumpal darah, 4. Segumpal daging, 5. Tulang dibalut daging, 6. Makhluk yang sempurna. Terima kasih. Kepada kelompok 2 silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah manusia sebagai makhluk terbaik dibandingkan makhluk Allah yang lain dan tugasnya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain yaitu akal dan daya nalarnya. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dibandingkan kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surah Al-Isra ayat 70. Bahkan, sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dijadikan dalil bahwa jenis manusia lebih utama dari jenis malaikat. Oke, dari hasil diskusinya tadi ya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Naila silahkan. Kenapa malaikat tidak terpilih menjadi makhluk yang paling mulia? Nah, ini ada pertanyaan dari Naila tadi. Kenapa malaikat tidak terpilih jadi jadi makhluk yang paling mulia? Yang terpilih makhluk yang paling mulia adalah manusia. Siapa yang mau menjawab? Saya, iya Ardana. Silakan. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih nabi dan rasul dari kalangan manusia, itulah kenapa manusia jadi makhluk yang paling mulia. Nah, seperti itu, betul ya. Ternyata Allah memilih nabi dan rasul dari kalangan manusia, bukan dari malaikat, apalagi dari kalangan jin. Itu menandakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, makhluk terbaik di sisi Allah. Ya, setelah selesai semua kelompok diskusi menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik ya, kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Untuk kesimpulan, siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran bab hakikat penciptaan manusia? Siapa? Ya, Bu. Ya, silahkan Daya. Manusia ditugasi sebagai khalifah di muka bumi karena kelebihan manusia jika dibandingkan makhluk lain termasuk malaikat. Kelebihan anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah kelengkapan unsur penciptaan manusia, yaitu jasad fisik, ruh termasuk di dalamnya nafsu. Dan yang terpenting kelebihannya akal pikiran. Akal pikiran manusia. Betul ya apa yang dikatakan oleh Daya tadi. Manusia sebagai khalifah karena dia memiliki kelebihan ya, dengan ada fisiknya, unsur fisik, kemudian ada juga nafsu, dan yang paling penting adalah memiliki akal ya, manusia memiliki akal. Dan Ibu tambahkan satu lagi untuk kesimpulan, tujuan penciptaan manusia itu untuk beribadah ya, itu yang paling penting. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, oke, setelah selesai dengan diskusi tadi, Ibu akan adakan asesmen atau penilaian ya, untuk penilaian kognitif, penilaian pengetahuan untuk kalian. Ibu sediakan lembar kerja peserta didik, kalian satu-satu untuk menjawab lembar kerja ini. Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya. Silahkan menjawab. Nah, untuk refleksi ya, bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya. Alhamdulillah hari ini pembelajarannya dapat saya pahami dan pembelajarannya sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini ya, alhamdulillah bisa dikerjakan lembar kerjanya dengan baik. Kemudian kelompok diskusi juga menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Oke. Ibu akan memberikan apresiasi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya, menjadi kelompok terbaik dalam presentasi kali ini ya. Terima kasih.
Ibu akan menyampaikan pembelajaran yang akan datang di minggu depan. Insya Allah kita masih membahas tentang hakikat penciptaan manusia, namun dari ayat atau surah yang lain, juga bertambah dengan ada hadisnya ya. Ibu harapkan semua membaca terlebih dahulu tentang materi yang akan kita bahas ya, agar bisa lebih paham, bisa lebih banyak ilmu yang didapatkan dan lebih bermanfaat. Oke? Setelah ini kita akan membaca doa kafaratul majlis untuk menutup pembelajaran kita. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ya kalian tetap semangat untuk belajar ya. Selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kondisi ya, agar bisa menjalankan pembelajaran di setiap hari menjadi lebih baik dan selalu semangat, tadi intinya semangat untuk belajar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.